Oke, masih dengan Profesor Kardus. Iya, reaktor nuklir fisi merupakan sebuah perangkat atau sistem yang secara khusus dirancang untuk membangkitkan energi nuklir, terutama energi fisi atau pembelahan inti atom, untuk dipertahankan dan kemudian dipanen energinya untuk berbagai hal, salah satunya untuk pembangkit energi atau listrik. Sejak pertama kali diciptakan oleh Enrico Fermi, yakni reaktor nuklir grafit Chicago-Pile 1 pada 1942, sebuah reaktor uranium yang dimoderasi oleh grafit. Sejak saat itu, perkembangan dan berbagai jenis model reaktor nuklir telah berkembang. Bahkan, sebenarnya ada ratusan jenis reaktor nuklir fisi yang telah dirancang sejak generasi 1, generasi kedua, dan generasi ketiga. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah membahas berbagai jenis tipe reaktor nuklir dari generasi 1, 2, dan 3, seperti halnya reaktor air berat atau reaktor candu, reaktor air ringan, reaktor air bertekanan, reaktor air mendidih, dan banyak lagi yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, link jenis-jenis reaktor generasi kedua dan ketiga akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Meski umumnya jenis dan sistem kerja reaktor tersebut berbeda-beda, namun pada dasarnya mekanismenya tetap sama, yakni mereaksikan bahan fisil atau bahan fertil seperti uranium 238, thorium, uranium 235, atau bahkan plutonium. Juga berbagai paduan dari bahan-bahan tersebut, yang notabene inti dari semua pereaksian fisi nuklir adalah keberadaan neutron. Neutron adalah pemeran utama untuk setiap pereaksian nuklir. Tak ada neutron, pereaksian fisi tak dapat terjadi. Karena neutron, baik neutron cepat ataupun neutron lambat, memiliki fungsi untuk membelah inti atom bahan bakar nuklir, hingga nantinya energi ikat nuklir dapat terlepas, menghasilkan panas fisi berantai, yang nantinya panas-panas tersebutlah yang akan dipanen, ditransfer untuk mendidihkan air pada penukar uap, yang nantinya uap-uap akan ditransfer ke turbin generator untuk menghasilkan listrik. Saat ini, hampir 95% reaktor nuklir yang beroperasi di dunia adalah reaktor generasi kedua dan ketiga yang telah dikembangkan sejak beberapa dekade lalu. Meski reaktor generasi kedua dan ketiga sebenarnya sudah sangat efektif untuk digunakan sebagai media pemanen energi nuklir. Sebut saja reaktor yang paling umum digunakan di dunia, seperti PWR atau Pressure Water Reactor atau reaktor air bertekanan, atau juga reaktor air mendidih. Namun diketahui reaktor-reaktor tersebut masih memiliki banyak kekurangan, seperti halnya tingkat efisiensi bahan bakar, rasio produksi limbah nuklir, dan isotop berat mematikan yang sangat besar. Diketahui dalam beberapa dekade terakhir banyak kecelakaan nuklir yang umumnya disebabkan oleh kegagalan sistem reaktor, seperti yang terakhir di Fukushima Daiichi yang menelan kerugian super sangat besar, bahkan hingga ribuan triliun rupiah. Ya, karena beberapa aspek dan kekurangan dari reaktor generasi kedua dan ketiga. Sejak tahun 2000-an, IAEA bersama puluhan lembaga nuklir dunia bersepakat untuk mengembangkan sistem reaktor nuklir generasi keempat, di mana reaktor nuklir generasi keempat diwajibkan untuk lebih efisien, lebih aman, lebih sedikit menghasilkan limbah radioaktif, lebih fleksibel dan canggih, juga lebih mudah untuk dikendalikan. Yang notabene, sistem reaktor nuklir generasi keempat diwajibkan tidak boleh menghasilkan produk isotop berat yang dapat digunakan untuk bahan bakar senjata nuklir, seperti halnya plutonium, yang biasanya diproduksi oleh reaktor air berat. Ya, reaktor nuklir generasi keempat diprakarsai oleh IAEA dan 13 lembaga nuklir dunia, seperti halnya Rusia, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, di mana pada 2022 mereka bersepakat dalam 50 tahun ke depan diharapkan seluruh reaktor nuklir dunia menggunakan teknologi generasi keempat.
Saat itu, 13 negara pengguna nuklir utama bersepakat masing-masing untuk membagi satuan tugas R&D atau riset dan pengembangan, di mana setiap negara atau kelompok harus fokus untuk satu jenis teknologi nuklir generasi keempat. Hingga kemudian pada tahun 2013 terkumpullah 112 konsep reaktor generasi keempat. Namun pada 2015 akhirnya mengerucut hanya pada 6 jenis reaktor terbaik yang layak untuk dikembangkan dan dikomersialisasi. Reaktor-reaktor tersebut adalah GFR atau Gas Cooled Fast Reactor atau reaktor cepat berpendingin gas. Yang kedua, LFR, Liquid Cooled Fast Reactor atau reaktor cepat berpendingin timbal. Kemudian Molten Salt Reactor atau NSR, reaktor garam cair. Keempat, Sodium Cooled Fast Reactor atau reaktor cepat berpendingin natrium. Kelima, SCWR atau reaktor berpendingin air superkritis. Dan yang terakhir adalah VHTR atau HTR, reaktor gas suhu tinggi. Diketahui saat ini reaktor generasi keempat yang pertama kali beroperasi di dunia adalah HTRPM Sidawan Shandong Cina yang menggunakan reaktor gas suhu tinggi. Selain Cina, Rusia dan Afrika Selatan juga akan meresmikan reaktor HTR mereka pada tahun depan. Selain 3 negara di atas, Indonesia juga tengah merampungkan regulasi dan pencangkokan teknologi untuk reaktor HTR untuk nasional yang akan dikelola oleh PLN, di mana mereka direncanakan akan bekerja sama dengan Rosatom Rusia untuk merampungkan konsep reaktor generasi keempat HTGR yang diharapkan dapat beroperasi pada 2032 mendatang. Diketahui saat ini jenis reaktor HTR atau HTGR, yakni reaktor gas suhu tinggi, merupakan konsep reaktor generasi keempat yang paling diminati karena teknologi ini lebih murah dan lebih sederhana. Reaktor HTR atau HTGR merupakan reaktor nuklir dengan bahan bakar bulat partikel yang merupakan paduan dari uranium oksida yang diperkaya 20% dan plutonium, atau bisa juga menggunakan paduan thorium uranium yang disebut sebagai TRISO. Sistem reaktor HTR menggunakan pendingin helium cair dengan moderator atau penghambat neutron dari grafit, di mana bentuk teras reaktor berbentuk blok-blok prismatik yang nantinya bahan bakar TRISO akan dimasukkan lewat atas. Reaktor HTR diketahui mampu menghasilkan suhu keluaran termal rata-rata hingga 1000 derajat Celcius. Ya, berbeda dengan reaktor generasi ketiga, di mana umumnya panas termal digunakan untuk mendidihkan air, yang nantinya uapnya akan dimanfaatkan untuk memutar turbin generator. Pada reaktor HTR, gas helium yang dimasukkan untuk mendinginkan inti, yang nantinya akan dikeluarkan dan kemudian disirkulasikan hingga langsung dimasukkan ke turbin generator, di mana panas yang dibawa oleh gas helium nantinya akan digunakan untuk memutar generator guna menghasilkan listrik. Kemudian keadaan reaktor berpendingin timbal yang umumnya dapat menggunakan uranium atau thorium oksida sebagai bahan bakar, di mana sistem pendinginnya menggunakan logam cair, yakni timbal cair yang dimoderasi grafit. Kemudian reaktor garam cair atau molten salt reactor. Jenis ini juga umum digunakan. Di sini bahan bakar fisil seperti paduan uranium atau plutonium dilarutkan dalam garam dan grafit, di mana bahan bakar tersebut akan tersirkulasi oleh larutan garam dan grafit, juga berfungsi sebagai pendingin. Begitu pula dengan reaktor cepat natrium yang memanfaatkan natrium cair sebagai pendingin yang bekerja pada tekanan rendah dengan sistem moderasi grafit dan bahan bakar uranium terdepresi. Juga reaktor berpendingin air superkritis, di mana sistemnya menggunakan air bertekanan super tinggi sebagai pendingin. Air tersebut juga nantinya digunakan untuk membawa termal dan memutar turbin generator. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang beberapa konsep reaktor generasi keempat.
Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Rosatom, Rusia, mengabarkan